Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para peternak Indonesia dan para viewer? Mudah-mudahan Anda berada dalam lindungan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, video kali ini saya akan memberikan suatu pendapat saya ya. Ketika ada yang bertanya kepada saya, menurut abang gimana nasib para peternak ke depannya ini, termasuk abang ya, termasuk saya maksudnya. Kalau saya lihat-lihat bang, kata dia, peternak ini susah maju. Susahnya majunya kayak mana Pak? Dia jelasin lah kan. Dia jelaskan kalau peternak ini satu kendalanya itu modal, yang kedua masalah penjualan, yang ketiga itu masalah banyak bibit penyakit juga termasuk, kata dia. Jadi katanya usaha di ayam ini susah dan susah maju. Nah makanya dia tanya, kalau menurut abang, kalau orang yang sudah berjalan di peternakan ayam broiler ini kedepannya gimana? Apakah tetap bisa maju? Apakah menghilang gitu loh, atau tutup? Kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya, peternak di Indonesia ini rentan mengalami kemunduran. Kalau menurut saya ini, opini saya, rentan mengalami kemunduran. Karena satu, peternakan di Indonesia ini itu kebanyakan dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar Pak, atau pemodal-pemodal besar. Jelas, dengan pola kemitraan, keuntungan itu Pak terbagi dua. Ya, terbagi dua itu maksudnya yang namanya kemitraan itu di atas kertas pasti kita berbagi keuntungan dengan si pemilik modal. Jadi, kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita bisa menjual hasil peternakan kita sendiri ke pasar, tentu untungnya akan lebih baik, lebih bagus, lebih banyak. Berbeda ketika kita bermitra. Tapi ada catatannya Pak. Kalau sekarang Anda beternak mandiri, tetap nggak bisa maju. Karena kenapa? Peternakan dengan pola kemitraan itu jumlahnya lebih banyak daripada yang mandiri Pak. Ya. Ketika misalnya saya bermilih beternak mandiri saja, sedangkan harga itu dikuasai oleh PT-PT besar. Anda tidak bisa menetapkan harga Anda sendiri. Kalaupun Anda bisa menetapkan harga sendiri dan Anda berkeras, saya pokoknya mau jual harganya sekian, ayam Anda terancam tidak laku. Itu satu ya. Ayam Anda terancam tidak laku. Karena kenapa? Broker-broker lebih memilih mengambil ayam kepada perusahaan-perusahaan kemitraan. Satu, bisa utang. Ya Pak ya, satu bisa utang. Yang kedua, stok ketersediaan ayamnya lebih terjamin. Broker pasti milih itu. Kalaupun broker ingin membeli ke peternak mandiri, pasti harga kebanyakan kalau di tempat saya disunat Pak. Baik 1000 per kilo, 500 per kilo. Jadi memang seperti itu budayanya. Nah, yang kedua, kenapa peternak di Indonesia ini kemungkinan rentan bisa mundur? Pasarnya Pak. Kita mempunyai produksi yang besar dengan ayam broiler ini, tapi yang diserang pasar becek. Produksi ayam misalnya 10 juta ton per tahun misalnya, ya, yang diserang pasar becek dan dimakan oleh orang-orang daerah sekitar peternakan itu saja. Apa yang terjadi? Ayam membanjir, harga pasti anjlok. Bahkan bisa di bawah harga pokok produksi gitu loh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, serangan kemajuan zaman Pak, teknologi. Ini bagi peternak-peternak kere ini. Kayak saya ini peternak kere Pak ya. Ketika kebanyakan PT-PT sudah mewajibkan yang namanya kandang harus close house, ya mau nggak mau kandang-kandang open seperti saya Pak, ibaratnya itu ketika belum ada modal instan atau dana segar, ya pasti tutup Pak kandangnya.
Yang terjadi apa? Kandang tutup dan berhenti beternak. Kalau sudah berhenti beternak gimana? Ya kandang kosong, mau dipaksakan gimana lagi? Mau mandiri. Kalau mau mandiri coba dilihat poin yang saya sebutkan nomor 1 dengan 2 tuh, itu sulit ditembus. Ya, sulit ditembus. Jadi kalau begitu Bang, jawaban Anda, apakah peternak ini masih bisa dijadikan sebagai usaha? Saya tidak bilang tidak bisa, tapi sebaiknya Anda itu belajar dulu gitu loh. Belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah beternak. Pelajari dulu gimana siklusnya, pemanenannya gitu loh. Yang terpenting itu cara mengelola keuangan ketika panen. Ya. Jadi jangan asal mulai usaha itu, Pak. Karena sangat berisiko sekali bisnis ternak di bidang ayam broiler ini. Lebih baik Anda ternak yang lain lah. Kalau misalnya Anda ingin coba-coba ya, ternak burung kek, burung kicau kan, atau ternak apa ya, ya pokoknya ternak-ternak yang sederhana tapi mendatangkan untung yang besar. Contoh kayak burung kicau tadi Pak, Anda beli burung misalnya sepasang dengan harga misalnya 7 juta, anaknya lahir netas 3 buah, satu bisa dijual 1,5 juta, jadi total 4,5 juta. Itu tidak terlalu Pak, dibandingkan dengan ayam broiler, menghabiskan pakan bertonton, sudah sibuk melihara berbulan-bulan, berhari-hari, sampai 35 hari, 40 hari, tahu-tahu harga anjlok gitu loh. Sangat riskan sekali. Bukan saya nakut-nakutin di bidang usaha ayam broiler ini, kenyataannya memang seperti itu. Ini saya buka kepada Anda semua, karena nggak ada perlu juga yang ditutupin. Karena kenapa? Ketika ada orang yang tergiur ingin bisnis ayam broiler ini, melihat yang enak-enaknya saja, itu menjadi suatu ini juga ya bagi saya ya. Kayak ada rasa bersalah lagi itu loh Pak. Saya share yang enak-enaknya saja. Ketika mereka nggak sukses, nggak berhasil, nanti komen di channel YouTube gitu loh. Ya. Pernah saya buat video itu tentang ayam saya yang mati gitu loh Pak kan. Ayam saya mati 7.500 ekor, saya masih jalan gitu. Itu sebenarnya sakit itu Pak. Sakitnya gimana? Otomatis penghasilan saya di bulan-bulan berikutnya itu akan dipotong oleh perusahaan untuk membayar hutang. Enaknya apa? Hutangnya tidak berguna. Makanya saya pilih kemitraan Pak. Tapi tetap sakit ya, namanya rugi ya. Apalagi bisa rugi misalnya 100 juta atau 40 juta gitu loh Pak. Ya pesan saya, kalau memang ingin terjun di bisnis ayam broiler, pikirkan masak-masak. Jangan tergiur oleh tontonan, jangan tergiur oleh omongan, jangan tergiur oleh yang Anda lihat bagian depannya saja. Ibarat kata Pak, lihat bagian dapurnya juga. Ya, ini saya jujur berikan kepada Anda. Saya juga peternak soalnya, dan sudah mengalami pengalaman beternak yang lumayan lah kalau bagi saya sendiri. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh, bagus untuk kandang tipe open house. Bisa digunakan oleh close house, tapi dengan cara penggunaannya yang lain. Kalau tipe kandang open house kan disemprotkan di bawah kandang. Kalau close house dia nggak punya kolong, jadi mungkin di sekitar kandang close house itu saja. Tapi saya tetap mengutamakan untuk kandang tipe open house gitu loh Pak, atau kandang tradisional. Jangan lupa ikuti terus channel beternak ayam broiler. Saya akan check in mungkin sekitar tanggal 17 atau tanggal 18 ya. Subscribe juga channel saya yang lainnya, obat ayam. Itu channel obat ayam Pak, akan saya ubah channelnya, membahas sesuatu yang lain, bukan bahas ayam. Mungkin sebagai hiburan juga bagi kita. Anda juga bisa mengunjungi channel itu. Nanti videonya yang tentang ayam mungkin akan saya kelompokkan, atau saya hapus ya, dan saya akan fokuskan channel ayam broiler itu di channel beternak yang ini saja. Sekian dulu dari saya, dari channel beternak ayam broiler. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.